Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah biologi laut kali ini kita akan membahas mengenai biologi mangrove. Apa itu mangrove? Teman-teman sudah pernah menanam mangrove ketika acara di kampus. Ini foto mangrove di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Mangrove ini khas tanaman di daerah pesisir atau di daerah pasang surut ya. Jadi secara definisi, the term mangrove, jadi mangrove itu sebuah istilah ya, is used to digunakan untuk mendefinisikan define both the plants, yang saya tebelkan the plants, dan the community. Jadi mangrove itu digunakan untuk menyebut satu tumbuhan ataupun satu komunitas. Jadi kalau komunitas kan terdiri dari berbagai individu yang sejenis. Nah, kita menyebut komunitas mangrove, bisa menyebut mangrove saja untuk menyatakan bahwa itu sebuah komunitas, juga bisa digunakan sebagai individu tanaman mangrove. Mangrove itu juga bisa. Jadi istilah mangrove ini fleksibel, dia digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan yang occur, yang muncul di tidal forest atau di daerah pasang surut, hutan pasang surut, dan untuk mendeskripsikan komunitasnya itu sendiri. Jadi ketika kita bilang mangrove itu bisa berarti tumbuhan secara individu atau tumbuhan itu sebagai suatu komunitas. Nah, mangrove itu ada dua utamanya, true mangrove atau mangrove sejati, sama associate mangrove atau mangrove asosiasi atau mangrove ikutan. Jadi kalau mangrove sejati atau true mangrove itu occurring only in mangrove environment. Jadi dia hanya muncul di daerah yang memang ditumbuhi mangrove ya. Jadi dia tidak sampai ke daerah daratan and not extending into terrestrial communities. Jadi terrestrial itu kan darat, jadi dia tidak akan tumbuhnya sampai ke bagian yang darat, tidak ada daerah pasang surutnya. Itu yang mangrove sejati. Jadi kita tidak akan menemukan tumbuhan ini di kampus UPI Serang ya, ataupun di kampus UPI Bandung. Tentu kita tidak akan menemukan tumbuhan ini. Tumbuhan ini hanya kita temukan di daerah pantai. Jadi dia tidak akan meluas atau tidak akan tumbuh sampai ke daerah komunitas tumbuhan darat. Kemudian dia juga ada morphological specialization atau ciri morfologi yang sudah beradaptasi. Jadi ada spesialisasinya seperti aerial root atau akar udara seperti ini yang di sini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan dia juga vivipari. Vivipari itu dia anak yang di sini atau bijinya dia sudah berkecambah ketika masih sama induknya. Biasanya kalau tumbuhan itu kan kita tanam masih biji, lalu nanti dia berkecambah ketika sudah kita tanam, letakkan di tanah, lalu kita kasih siram air, barulah berkecambah. Kalau mangrove, dia bijinya sudah pecah, sudah berkecambah di ketika masih menempel di pohon induknya. Kemudian dia juga ada physiological mekanisme atau mekanisme fisiologi atau adaptasi fisiologi untuk salt exclusion atau salt excretion. Jadi untuk salt itu kan garam. Jadi untuk mengeluarkan garam ekskresi atau mengekskresi garam ataupun memisahkan garam exclusion. Jadi kan karena yang namanya tumbuhan itu kan dia pasti mengambil air melalui akar. Kalau biasanya tumbuhan kita kan kita kasih siram, nanti mereka menyerap air itu ke melalui perakarannya, melalui silum phloem ke atas dan seterusnya. Nah, kalau di mangrove sama, tapi airnya kan air asin, air laut ya. Ada garam, ada kandungan garam. Nah, beberapa mangrove itu dapat memisahkan sejak pertama kali masuk melalui filter-filternya, atau dia mengeluarkan dari daun. Jadi di daun-daunnya itu kalau mangrove kadang kalau pernah menjilat daun mangrove itu rasanya asin. Nah, nanti bisa dicoba kalau pas main ke pantai, coba ambil daun mangrove lalu coba dirasakan daunnya. Nah, itu ada agak apa ya, agak asin atau seperti garam.
atau ada butir-butiran garam, ada putih-putih biasanya. Itu diekskresikan lewat lentisel ataupun melalui evaporasi. Nah, dia juga secara taksonomi terisolasi dari tanaman darat. Jadi secara taksonomi atau sistematika klasifikasi tumbuhan, dia sudah terpisah dengan tanaman darat. Jadi secara kingdom sama-sama plantae, tetapi ketika sudah masuk ke genus ataupun family, dia sudah tidak ada kaitan dengan yang tanaman di darat. Jadi secara taksonomi pun dia sudah terisolasi. Nah, kalau mangrove asosiat atau mangrove asosiasi atau ikutan, tentu saja itu sederhananya tumbuhan yang hidupnya dia dapat tumbuh di sekitar mangrove sejati. Bisa di daerah pasang surut ataupun agak di belakang seperti di rawa. Nah, biasanya kita menjumpai itu ada kelapa, kemudian pohon cemara, lalu ada pohon palem, ketapang. Nah, itu jenis-jenis mangrove asosiasi. Masih banyak kalau mangrove asosiasi. Jadi mangrove asosiasi itu tentu saja dia tidak memiliki ciri-ciri yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada mangrove sejati. Nah, ini adaptasi morfologi dan fisiologi yang sempat saya singgung tadi. Jadi pada daunnya leaves itu dia biasanya fleshy leaf atau succulent. Jadi daunnya itu tebal. Tebal tapi tidak setebal seperti kaktus. Jadi dia agak tidak tipis juga. Itu untuk menyimpan air tawar, untuk freshwater storage, penyimpanan air tawar. Kemudian juga daunnya itu ada thick waxy cuticle, seperti lapisan lilin wax. Lilin kutikulannya itu seperti ada lapisan lilinnya. Jadi bagian ininya agak mengkilap ya. Nah, seperti ini kalau di foto itu. Ini atau juga biasanya ada kayak semacam kalau kita pegang atau raba itu nanti ada semacam rambut-rambut kecil itu. Itu gunanya untuk mengurangi transpirasi. Jadi agar air tidak banyak keluar. Kemudian juga stomatanya itu di bagian bawah daun dan tenggelam ya. Biasanya kan stomata itu kalau pada daun yang pada umumnya itu di semua bagian daun ada, di atas ataupun di bawah. Tapi kalau daun pada mangrove itu biasanya ada di bagian bawah daun dan dia letaknya agak masuk. Ini kalau dilihat di mikroskop tenggelam ya, sunken ini. Untuk mengurangi terjadinya evaporasi. Ini contoh morfologi dari mangrove. Kemudian kalau perakarannya atau roots. Jadi kalau akar pada mangrove, dia biasanya ini, dia kan tenggelam terus. Maksudnya dia terendam air, jadi dia waterlogged soil atau water saturated. Airnya jenuh, kayak seperti kalau kita menyiram tumbuhan di dalam pot, itu kan kalau tanahnya sudah jenuh maka air akan tidak akan meresap ke dalam. Nah, seperti itu. Ini kan airnya sudah tidak meresap, jadi akar akan selalu tergenang. Nah, biasanya di sini kandungan oksigen itu sangat rendah. Jadi kondisinya anaerob ini sedimennya ya. Karena udara itu oksigen itu sulit terdifusi masuk ke dalam air laut ini. Jadi kondisi anaerob ini menyebabkan banyak bakteri anaerob yang memproduksi gas nitrogen dan inorganik sehingga tanah itu nutrisinya minim. Biasanya nutrisi untuk mangrove disuplai dari daerah hulu atau dari sedimen-sedimen yang masuk ke muara. Jadi biasanya kalau kita mencium baunya di perakaran mangrove itu kayak seperti bau telur busuk, rotten eggs. Jadi akar mangrove tree, tumbuhan mangrove itu beradaptasi pada kondisi yang oksigennya sedikit atau anaerob itu melalui
bentuk akar yang terspesialisasi menjadi akar nafas atau respiratory roots. Biasanya nanti kita jumpai kalau di mangrove, kalau yang belum pernah lihat mangrove, nanti di sini kayak ada semacam bagian akar yang keluar. Ini seperti ini agak naik nih. Nah, ini dia berfungsi untuk mengambil langsung udara dari mengambil oksigen langsung dari udara. Nah, selain itu juga bentuknya juga bervariasi. Ini ada akar tunjang atau stilt root. Ini disebut juga rhizopor, makanya namanya rhizopora biasanya. Nah, ini akar tunjang. Jadi kayak dia menunjang pohon itu. Nah, itulah kenapa maka mangrove itu berfungsi salah satunya untuk menahan laju gelombang. Karena akarnya bentuknya seperti ini, dia mampu menahan gelombang ataupun misal seperti tsunami dan sebagainya. Nah, ini akar udara tadi seperti ini ya. Perlulah nanti kalau teman-teman ada kesempatan ke pantai lihat mangrove yang sudah tumbuh besar. Ini lenticel, jadi di itunya juga banyak lenticel di bagian akarnya. Kemudian, nah mangrove sejati ini contohnya ada rhizopora, ada bruguiera. Itu contoh mangrove sejati. Nah, biasanya itu tadi akarnya seperti ini pneumatophore. Ini juga akar nafas ini biasanya di uh, ini di rhizopora ada, di bruguiera juga ada, di Avicennia. Nah, ini ciri khasnya kalau Avicennia itu tanamannya seperti ini. Ini pneumatophore ini kayak duri-duri ke atas, tapi ini akar ya. Nah, ini seperti dia radiating cable, jadi radiasi berputar. Nah, biasanya kalau Avicennia itu ciri khasnya antar individunya jaraknya agak jauh-jauh. Tapi kalau yang rhizopora seperti ini dia dekat-dekat ini. Ini banyak tanaman ini sangat rapat sekali. Jadi kalau mau masuk ke dalam agak susah. Nah, biasanya kalau survei mangrove harus pakai lengan panjang dan celana panjang tentunya karena banyak nyamuk di sini. Nah, ini kelihatan pneumatophore-nya kalau di Avicennia. Nah, ini kan tadi saya sampaikan agak jarang-jarang. Tapi di bagian bawahnya banyak pneumatophore seperti ini. Ini kalau terkena kaki juga lumayan sakit ya. Nah, kalau Avicennia itu mirip pensil, jadi kecil runcing. Kalau yang Soneratia itu lebih ke arah pasak, dia agak tebal. Nah, ini nanti bisa dilihat langsung di lapangan kalau ada kesempatan ke pantai yang ada mangrove-nya. Nah, ini kalau sudah surut atau terjadi erosi ini kelihatan. Nah, ini tadi yang saya sebut tadi pneumatophore ini. Nah, ini dia bagian dari sistem perakaran itu sendiri ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu keluar, tapi dia masih nyambung dengan itu tadi Soneratia alba. Fungsinya apa? Tentu saja untuk mengambil oksigen. Karena lingkungan ini sangat minim oksigen yang terlarut. Nah, ini juga pada bruguiera ini ada gneroot atau akar lutut. Nah, bentuknya khas ini. Nah, ini kalau nanti di lapangan ada bruguiera seperti ini dia. Jadi berbeda kalau pneumatophore itu kayak pensil gitu, kayak duri-duri. Kalau akar lutut ini dia kayak segitiga begini. Nah, ini juga jadi satu kesatuan ya dengan tanaman ini ya. Dia nggak terpisah. Nah, ada juga yang bentuknya seperti akar papan. Nah, ini kalau ini seperti kayak pohon-pohon yang di darat ya ini. Nah, ini biasanya di genus Erythrea, Seriops, dan Silocarpus. Nah, ini macam-macam mangrove ya, mangrove sejati. Ini biasanya kalau dijumpai pada mangrove-mangrove yang berada di yang tidak langsung bersentuhan dengan laut. Nah, kalau yang biasanya langsung bersentuhan dengan laut didominasi oleh Rhizopora dan Bruguiera ini biasanya. Nah, kalau yang agak ke belakang, daerah belakangnya ini mulai ada Erythrea, Seriops, dan Silocarpus. Kemudian fisiologi, adaptasi fisiologinya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, mengeluarkan garam. Nah, ini nanti kalian bisa cek langsung ke lapangan. Jadi many mangrove species survive by filtering out as much as 90%.
Jadi spesies mangrove itu banyak yang bertahan dengan cara memfilter sebanyak 90% garam yang masuk ke sistem perakaran mereka. Jadi sebelum masuk ke sistem silang phloem sudah difilter dulu. Yang masuk itu sudah banyak yang eh, terpisah oleh garamnya. Kurang lebih sekitar 90%. Ada juga yang eh, some species excrete salt through glands in their leaves. Jadi beberapa spesies itu mengeluarkan garamnya melalui kelenjar yang ada di daunnya. Jadi kalau yang pertama tadi ketika menyerap air dari perakaran itu sudah difilter dulu. Jadi yang masuk sudah tawar. Kemudian ada juga beberapa yang mengeluarkan garam melalui kelenjar yang ada di daun. Jadi nanti daunnya itu cover with dry salt crystal. Jadi ada semacam kayak putih-putih ini di daunnya. Kemudian juga ada yang mengendapkan garamnya itu pada kulit batang yang sudah tua. Jadi kalau kita lihat mangrove itu nanti, nah biasanya kayak seperti ini nih. Jadi di bagian kulitnya itu, nah seperti ini banyak yang kayak agak mengelupas-ngelupas. Ini kulit batang yang sudah menua. Nah itu biasanya juga mengandung garam. Jadi garamnya itu tersimpan dengan mereka. Ketika sudah semakin tua, nanti kulit batang itu akan mengelupas dan hilang dengan sendirinya. Jadi yang untuk adaptasi garam yang pertama tadi memfilter sebelum masuk ke sistem silum phloemnya sudah dipisah dulu garamnya. Ada juga yang melalui kelenjar di daun untuk mengeluarkan garam. Ada juga yang menyimpannya di kulit batangnya. Nah, secara reproduktif itu tadi yang saya sampaikan vivipari. Jadi vivipari ini propagul atau bijinya itu ini biji rhizopora ya. Ini dia sudah berkecambah, ini kecambahnya. Yang panjang ini. Nah, biasanya kita tinggal menanam aja, tinggal ditancapkan aja langsung nanti sudah tumbuh sendiri. Berbeda kalau tanaman pada umumnya kan hanya bijinya aja ini, nanti berkecambahnya kalau sudah jatuh lalu dipupuk atau disiram ini baru berkecambah. Kalau mangrove sejak dia di pohon itu sudah berkecambah. Nah ini kalau ini propagul dari Bruguiera gymnorrhiza. Nah untuk persebarannya atau polinasinya, nah, ya, karena propagulnya itu ringan, jadi dia mengambang ya floating propagul sampai terbawa ke lokasi yang cocok atau tersangkut di bagian lumpur atau di mana nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dia juga bantuan kelelawar. Ini contohnya ada Pteropus vampirus. Ini juga membantu untuk polinasi Sonerasia. Nah ini pada Rhizopora. Nah ini contoh tadi vivipari itu. Jadi dia masih menempel di tubuh induknya, dia sudah berkecambah. Jadi nanti dia tinggal jatuh, itu dia langsung tumbuh. Nah, ini yang sudah tertancap di lumpur ya, di siu seperti ini, yang mungkin pernah pas mabim. Nah, untuk biologi mangrove itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di YouTube atau komen di YouTube-nya atau chat saya melalui WA ataupun di spot. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.